kacamata dulu. Udah. Ayah nggak pakai kamera. Oke. Ngomong ini, live ini. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat-sobatku dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Indonesia. Kita kembali bersua di laga internasional AFC Under 17, di mana malam hari ini Indonesia berhadapan dengan Korea Selatan di penyisian grup sekaligus ajang kualifikasi menuju Piala Dunia U17 ya. Sobat-sobatku dimanapun kalian berada, sebentar lagi akan kick off Indonesia menghadapi Korea, dan di sini akan kita saksikan bagaimana duel Korea ya. Korea Selatan menghadapi Indonesia yang sudah pasti bergaya Korea di bawah asuhan Coach Nova Arianto. Ini adalah live reaction sobatku. Jadi kalian jangan minta gambar ya. Wasit dari Thailand, Tropong Somsing. Hakim garis dari Hong Kong dan Cina. Para pemain sudah berada di lapangan. Seperti apa kira-kira pertandingan di malam hari ini? Indonesia dengan jersey putih menurunkan Daval Gazemi, Putu Panji, Matthew Becker, Evandra Florasta, Zahabi Goli, Nazril. Kemudian di Korea dengan jersey merah ya. Come on Indonesia. Yuk, realistis saya Om, 2 sama. Mantap Elita. Mudah-mudahan bisa dapat poin lah ya. Kalau bisa menang, satu hal yang sangat luar biasa juga ini kalau kita bisa menang. Atala Balonku, makasih sudah follow. Terima kasih sobat-sobat Papatola dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan di pertandingan malam hari ini kita mampu ya memberikan perlawanan, ini kita mampu dan juga tentunya bisa merebut poin. Ada Iki Gaming, waalaikumsalam. Ada Medan 50. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih sobat-sobatku semua, baik yang ada di Tok maupun ada yang ada di YouTube. Matthew Becker, Dava menjadi pilihan dari Coach Nova untuk mengawal gawang tim nasional Garuda Muda. Panji menjadi kapten kesebelasan. Terima kasih sobat-sobat Papatola, gaskan terus. Indonesia. Come on. Korea kita lihat ya. Posturnya beberapa pemain sangat bagus sekali. Mudah-mudahan Indonesia tidak kalah mental, mampu bersaing dan bisa memberikan perlawanan. Supporter Indonesia kita lihat begitu banyak, tetap memadati stadion ya. Selalu memberikan dukungan dimanapun pertandingan berlangsung.
Mudah-mudahan saja ya Indonesia mampu merebut kemenangan di pertandingan ini. Makannya lancar. Hahaha, pewak kemarin satu gila-gila Pak, kedua apa. Mantap Bang Medan. Gaskan terus sobat-sobatku yang belum subscribe, boleh bantu subscribe ya. Yang belum follow silakan dibantu follow. Kick off Indonesia akan melakukan tendangan kick off jersey putih menghadapi Korea dengan jersey merah. Mudah-mudahan Indonesia mampu menciptakan gol cepat di awal babak pertama ini, memberikan tekanan tentunya. Indonesia langsung, Korea masih bisa. Sini Pak, nama-nama pemainnya belum dapat. Oh, satu serangan berbahaya dari Korea tadi. Cukup cepat kita lihat bagaimana anak-anak Korea. Untung ada pemain nomor 16 tadi dari Indonesia, Al-Ghazali ya, mematahkan serangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk Korea Selatan. Tekanan coba diberikan, namun Indonesia berusaha melepaskan diri dari tekanan. Bola mengarah ke tengah lapangan. Masih Korea. Indonesia kembali lagi Ghazali. Ghazali bagus sekali ya melakukan pengawalan. Oh, hati-hati, Korea masuk kotak penalti. Satu serangan berbahaya, shooting. Oh, pemain nomor 16 Korea melepaskan tendangan yang cukup berbahaya. Sedikit melayang di atas mister gawang Al-Dafa Al-Ghazami. Peluang pertama dari Korea sobat. Indonesia. Satu umpan terobosan, lalu dekat ke penjaga gawang. Kembali lagi Korea bermain umpan-umpan pendek. Korea sepertinya diinstruksikan untuk langsung memberikan tekanan ke jantung pertahanan Indonesia. Menit 1 pertama ya, menit 2 menit pertama pertandingan berlangsung. Terima kasih yang sudah bantu follow sobatku. Terima kasih yang sudah bantu subscribe. Masril makasih. Medan Sari Riana, makasih, mohon maaf lahir batin ya Sari Riana. Terima kasih juga sobat-sobatku yang ada hadir di sini. Indonesia kembali saja bertanding ya di ajang kualifikasi Under 17 ini, sekaligus juga menjadi kualifikasi Piala Dunia. Bukan, ini final ya, babak putaran final. Sorry. Putaran final AFC U17 sekaligus kualifikasi untuk Piala Dunia U17. Mudah-mudahan saja masih bisa. Oh, satu serangan cepat. Bagus sekali sobat. Kita lihat ya bagaimana rapinya transisi bertahan dari Korea. Padahal tadi Indonesia punya kesempatan melakukan counter attack, namun 4 gelandang Korea berhasil menutup jalur passing sehingga Indonesia tidak mampu masuk ke daerah pertahanan Korea. Ini yang harus menjadi satu pelajaran bagi tim-tim nasional kita, baik di level senior maupun di level kelompok umur. Satu lagi sundulan dari pemain Korea tadi, untung masih bisa ditutup pergerakannya oleh Al-Ghazali ya. Keren. Pemain nomor 16 ini, Al-Ghazali. Dafa, pendek saja dia. Pak Tola terpaksa harus pakai catatan sobat, karena kita belum tahu semua nama-nama pemain Indonesia ini. Kali ini serangan dari sayap kanan Indonesia, namun terlalu tangguh. Kita lihat bek kiri dari Korea dengan postur yang cukup tinggi besar. Masih bisa Korea kali ini, umpan direct langsung ke jantung pertahanan. Bola lebih cepat mengarah ke penjaga gawang Dafa Al-Ghazami. Marzuki, makasih tap-tap layarnya sobatku, gaskan terus. Ayo Indonesia. Sobat-sobat Papa Tola, mohon maaf dulu ya, komen-komennya belum bisa sempat Papa Tola bacakan. Kita nanti bacakan ketika ada rehat di pertandingan ya, apakah pelanggaran atau istirahat babak pertama ya.
Walaupun ini pertandingan under 17, tapi kita lihat bagaimana pola permainan yang dimainkan Korea cukup rapi ya. Dan ini memang menjadi khas. Oh, bola berhasil dicuri oleh pemain nomor 7 kita tadi. Siapa namanya? Zahabi Goli. Namun sayang umpan Zahabi yang harusnya ditujukan kepada striker Mirza bisa diintercept dengan baik oleh center back Korea. Satu peluang cantik sebenarnya tadi dari Goli ya. Zahabi Goli. Kurang tenang umpan terupas, betul Bang Medan. Terima kasih sobatku, Benny bergabung, semua bergabung, yuk. Indonesia kembali lagi mencoba membangun serangan. Bagaimanapun pertandingan pertama ini pasti tegang ya, kedua kesebelasan. Dan kita berharap bahwa pemain Indonesia bisa secepatnya rileks untuk bisa mengendalikan permainan. Karena cukup berbahaya kalau melepaskan pemain-pemain dari Korea ini menguasai bola terlalu lama. Dari sisi postur tidak terlalu menonjol ya sobat ya, tidak terlalu mencolok. Apakah karena semua sepertinya rata ya, baik postur tubuh pemain-pemain kita maupun pemain-pemain Korea. Tidak terlalu jauh perbedaannya. Jadi tidak ada alasan kalah di postur ini. Justru pemain Indonesia lebih lebih lincah ya sebenarnya. Yo, gaskan lagi sobat-sobatku, Indonesia di pertandingan ini selain menghadapi Korea Selatan juga akan menghadapi Afghanistan ya. Dan juga siapa lagi? Yaman. Yaman dan Afghanistan ya. Betul, Yaman. Kita ada di grup Wow, gas. Haja Sitiada, makasih sudah hadir kembali. Bang Medan dan juga sobat-sobat yang lain, Sari Riana, Masril, dan juga sobat-sobatku yang ada di Tok. Itu yang nomor 8 siapa Pak? Yang nomor 8, aduh kok jadi susah sih ini. Kalau belum hafal begitu nih sobat. Nazril Alvaro, nomor 8 Nazril Alvaro. Indonesia sepertinya memainkan formasi 4-3-3 ya, Papa. Sobat-sobat Papa, karena Papa lihat tadi bagaimana garis pertahanan Indonesia selalu ada 4 pemain. Oh, nyaris tadi blunder pemain nomor 4 kita, kapten kesebelasan Putu Panji. Untung bola langsung berhasil diamankan Dava. Bagaimana tadi bermaksud membuang bola tadi Putu Panji, namun bola malah mengarah ke penjaga gawang. Putu Panji kuasai bola sepenuhnya. Center back yang sekaligus menjadi kapten kesebelasan Indonesia pada Matthew Baker, nomor 5. Nomor 8 kuasai bola Nazril. Indonesia, Zahabi Goli, kotak penalti Korea. Oh, masih, come on, satu peluang. Ayah, terlalu lama berputar-putar. Lagi-lagi bola, momentum serangan kita hilang. Padahal harusnya second line berani saja tadi untuk langsung melepaskan shooting. Indonesia kuasai, Matthew Baker. Ada Nazril. Bola tadi membentur lagi pemain Korea. Kita lihat mencoba lebih disiplin ya Indonesia, meskipun menyerang tapi 3 pemain center kita tetap bertahan di garis tengah. Zahabi, umpan terupas lagi pada pemain nomor 12. Direct, oh. Mencoba kali ini Indonesia terus melakukan tekanan. Bagus sekali, Zahabi shooting pertama. Melambung, tapi paling tidak ini sudah bisa melepaskan tekanan mental ya. Ini cukup bagus. Bagaimana Zahabi dengan percaya diri melepaskan satu tendangan. Indonesia sudah bisa membangun serangan yang pertama, dan ini harus menjadi satu catatan bagi Nova bahwa kita mampu sebenarnya untuk bisa masuk dan melakukan determinasi serangan di jantung pertahanan Korea Selatan. Dila, makasih sudah hadir.
Wow, bagus sekali tadi Putu Panji menutup pergerakan striker nomor 9 Korea dan bola berhasil diamankan penjaga gawang Indonesia, Dava Al-Ghazebi, penjaga gawang. Center back Fabio Askarirawan, Daniel Alfredo Al-Ghazani, Iputu Panji, Matthew Baker, M. Zabi Goli, Evandra, Nazril Alvaro, M. Mirza dan Fadli Alberto. Pemain nomor 9 dan nomor 10 Indonesia menjadi striker ya. Duet. Lagi-lagi kali ini yang menjadi kreator serangan Indonesia, Zahabi Goli, umpan pendek pada Alberto. Alberto melebar ke kanan. Di sana masih ada pemain nomor 14. Fabio. Fabio tidak mampu dia untuk duel 1 lawan 1 dengan pemain yang cukup bagus dari Korea nomor 14. Iya. Bagus sekali memang pemain Korea tadi sobat. Harus kita akui bahwa 4 gelandang dari Korea ini benar-benar mampu ya mengunci pergerakan pemain-pemain kita, dan di saat mereka menyerang juga begitu cepat, dan di saat mereka bertahan, transisi bertahannya juga sangat rapi sekali. Ini memaksa pemain-pemain Indonesia harus pintar-pintar mencari celah dan ruang kosong untuk melepaskan umpan, karena jalur-jalur umpan passing kita selalu bisa dicegat dengan baik oleh barisan tengah dari pemain-pemain Korea Selatan. Buka ruang lagi pemain Korea. Kali ini masuk dari sisi kiri pertahanan Indonesia, umpan terobosan, ada Matthew Baker di sana menghadang. Pemain nomor 5 Indonesia ini cukup bagus. Umpannya lagi masuk kotak penalti. Hati-hati Indonesia, kotak penalti, syuting pertama. Membentur Mister Gawang sobat. Masih selamat gawang Indonesia sobat. Dari Hamam ya. Pemain nomor berapa tadi yang melepaskan tendangan ini? Sudah cukup bagus tadi sebenarnya. Nomor 11 pemain Korea dengan tendangan kaki kiri menghujam Mister Gawang Dava, bergetar nyaris. Selamat datang Saririana Haja Siti. Pajangan MU gimana nih 1-0? Nah, kali ini candanya. Aman-aman, MU aman. Kita mainkan dulu tim nasional ya. Umpan lagi. Indonesia kali ini masih ada Matthew di sana. Lepaskan bola. Indonesia sendirian. Pemain nomor 6 kita cukup cantik, dihadang 3 pemain, namun tidak dianggap pelanggaran. Ervandra tadi melakukan solo run dia untuk melepaskan diri dari tekanan pemain-pemain Korea tadi. Terima kasih sobat-sobatku. Si umpan terubah sendirian pemain kita. Evandra 1 lawan 1 dengan pemain Korea. Tidak percaya diri sobat. Harusnya bisa menjadi gol pertama Indonesia. Sendirian dia terupas yang sangat cantik. Tidak jelas dia mau ngapain ini. Ya Allah. Pemain nomor 9 sobatku. Bebas. Di chip bisa, di double touch dulu baru di shooting bisa. Sebelum bawa kotak penalti. Sayang sekali sobatku. Peluang yang sangat-sangat emas ya, bukan lagi peluang emas, sangat-sangat emas. Tinggal shooting bebas kiri kanan dia harusnya bisa tadi. Tidak percaya diri ya. Mirza striker. Pemain nomor 9. Ini 3 orang apa nih? Fungsi back.
Ayo, 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 come on Indonesia, masih bisa yuk. Masih bisa, harusnya tadi kita bisa mencetak gol pertama. Selamat malam Bang David Kusis Hendra. Evandra sayang sekali. Lagi Indonesia sudah mulai mampu ya memberikan serangan-serangan yang bagus tadi para pemain kita. Namun hati-hati, bagaimanapun Korea juga punya kualitas. Terbukti tadi di 5 menit 10 menit pertama kita dikepung terus, didominasi terus oleh Korea Selatan. Peluang pertama yang sangat cantik sobatku. Harusnya tadi kita sudah unggul ini. Iya Bang Medan, sama. Tok pakai HP, di YT pakai laptop. Jadi bersamaan aja nih. Kita nonton di TV ya, TV yang ada gambar Raja Walinya. Oh, satu trupas dari Korea Selatan di kotak penalti Indonesia, bahaya. 5, 6, 7, 8 pemain Indonesia turun ke jantung pertahanan. Korea masuk kotak. Buang lagi. Tidak jelas tadi syuting pertama dan masih bisa ditangkap lagi oleh penjaga gawang Indonesia Dava. Kali ini pemain nomor 12 ya. Dari Korea yang nomor 9. Nomor 9. Aduh. Mudah-mudahan saja Indonesia mampu ya untuk merebut gol pertama. Tommy Deski, sabar Papa, sabar. Ya gimana ya, peluang dari Mirza tadi ya wajib gol harusnya itu. Nggak ada toleransi lagi tuh. Orang nggak ada yang ngejar, nggak ada ngapa-ngapain. Dia bisa dengan gerakan pinggang juga bisa, chip bola juga bisa. Tapi mental tadi berbicara, mental. Korea Selatan, selamat datang Bang Tommy Deski. Selamat datang di live reaction kita ya. Masih saja kita lihat bagaimana cara pemain kita untuk menutup alur serangan dari Korea ini. Syuting lagi Dava. Masih mampu Dava menahan tendangan pemain nomor 16. Kalau seperti ini saja sobat, terus-terusan kita mulai jantungan ini. Karena begitu bebas pemain-pemain Korea untuk melepaskan tendangan dari luar kotak penalti. Kita akui memang bahwa 8 pemain yang turun di kotak penalti cukup merepotkan Korea untuk bisa masuk. Tapi dengan shoot power mereka dari luar kotak penalti juga punya peluang yang besar untuk bisa menjebol gawang tim nasional kita. Harus diantisipasi, harus segera ditutup. Indonesia mencoba melancarkan serangan dari sayap kanan melalui pemain nomor 14 lagi, Fabio. Lebar ke kiri, kembalikan bola ke penjaga gawang Dava. Dava pendek saja dia pada Putu. Putu masih mencoba mempermainkan bola. Putu melebar ke kanan pada Daniel Alfredo. Come on. Indonesia masih 0-0. Ada skor di atas sobatku. Korea 0. Nih kan masih ada skor nih. Zabi Goli. Sayang sekali bola terlanjur keluar tadi. Zabi Goli pemain yang cukup lincah. Let's go Indonesia. Secara permainan Indonesia tidak kalah ya sobat ya. Secara permainan kita mampu mengimbangi Korea. Terbukti tadi kita juga punya 2 peluang. Ini paling tidak menjadi satu permainan yang cukup bagus dari 2 kesebelasan. Masih 0-0 Marco Martin, masih 0-0. Secara permainan Indonesia mampu mengimbangi permainan Korea ya. Korea bermain lebih sedikit hati-hati jadinya setelah tadi satu trupas yang cukup bagus dari Indonesia berhadapan dengan satu one on one dengan penjaga gawang Korea. Namun sayang, kali ini serangan berbahaya lagi Korea. Shooting, di kotak 16 sobat. Lagi-lagi Korea bisa masuk dengan mudah ke jantung pertahanan kita. Untung saja masih melayang di atas Mister Gawang Dava. Sudah sekitar 4 peluang Papa catat.
Bagaimana tendangan-tendangan yang terarah on shot on target dari Korea. Aduh, kalau begini sobatku, apakah ini hanya menunggu waktu saja? Sumardan Onta, makasih sudah bantu follow. Kali ini Indonesia kuasai bola. Pendek saja. Tidak sampai umpannya. Crossing, ada Matthew Baker di sana. Buang saja Matthew Baker ya. Tidak mau mengambil resiko Matthew Baker. Paling tidak Indonesia harus bisa lebih dahulu mencetak gol ini. Buang jauh. Lagi-lagi lemparan ke dalam untuk Korea. Pendek. Ada Putu tadi. Makasih Sumardan. Pegang ball possession Korea ya. Yang pegang ball possession Korea. Ya, paling tidak sekitar 55-40 atau 60-40 ini. Semoga saja Indonesia bisa mencari peluang untuk melakukan counter attack. Lagi-lagi counter attack Mirza duel. Kalah postur ya. Kali ini serangan balik dari Indonesia gagal. Yo. Di RCTI ya sobat ya. Lagi Indonesia. Lebar. Nomor berapa itu Bang? Daniel Alfredo di kiri ya. Nomor 6 Evandra. 7 Jabi Goli Mirza. Alberto 16 Al-Ghazani. Baker Fabio Daniel. 1-2 sentuhan tadi cukup bagus. Pemain Indonesia nomor 12 ini Daniel Alfredo. Kali ini Korea 3 lawan 4. Cepat sekali transisi bertahan pemain-pemain Indonesia. Namun sayang Korea. Kita lihat 2, 4, 6, 7, 8, 9 pemain Indonesia langsung menutup. Berduel di sini. Mirza. Terjatuh dia berhadapan dengan kapten kesebelasan Korea sobatku. Kita tahu bahwa tadi Mirza mendapat 1 peluang emas ya. Tinggal berhadapan dengan penjaga gawang, namun tidak jelas keputusan apa yang akan diambil Mirza tadi. Dava bermain cukup taktis bagaimana dia memotong tadi umpan terobosan. Penjaga gawang Indonesia ini tampil luar biasa. Sudah 4 peluang bersih tadi milik Korea, namun belum bisa menjebol gawang Indonesia yang dikawal oleh Dava Al-Ghazemi. 1-2 tadi ada Matthew Baker. Bagus sekali Matthew Baker melakukan sliding bersih ya. Ikram kiper Padang di kelompok ini, tapi dia jadi cadangan. Harusnya sih biasanya dia inti, tapi ini dia cadangan. Yo, gas dulu sobat-sobatku, bantu tap layarnya sobat. Bantu like-nya dulu sobat Pematola. Masih mencoba Korea ya, sampai dengan menit 23 mereka sepertinya juga mulai bingung bagaimana bisa untuk menjebol gawang Indonesia, dan ini harus betul-betul bisa dimanfaatkan oleh tim nasional kita untuk bisa melakukan serangan kejutan. Halo Bang Mevil, terima kasih sudah hadir. Indonesia, Zabi Goli, pendek saja dia, melebar ke kanan. Indonesia, di sana ada pemain nomor 14. 1 lawan 1 kita lihat. Ada Fabio tadi, ada Mirza kembalikan pada Matthew, sudah naik Matthew Baker membantu serangan. Zahabi Goli. Zahabi Goli tadi. Pemain nomor 7 Indonesia ini terus terang memang penampilannya bagus ya sobat ya, tapi harus juga cepat mengambil keputusan, tidak boleh terlalu lama pegang bola, karena begitu tadi dia ingin berpikir kemana bola akan diarahkan, pemain Korea langsung menutup ruang tembak. Betul Bang Medan, betul.
Yo, come on sobatku, dimanapun kalian berada, berikan doa dan dukungan terbaik untuk tim nasional kita. Tim nasional jauh umpan, ada Dava di sana, kembali lagi umpan direct menuju striker nomor 16 Korea, berhasil dipotong dengan cantik oleh Dava Al-Ghazemi. Indonesia masih selamat dari kebobolan. Putu Panji, kapten kesebelasan, lebar ke kanan pada Daniel Alfredo. Nazril, tidak jelas tadi. Untung saja mengenai pemain Korea. Lemparan ke dalam untuk Indonesia. Fabio Askairwan ya. Neville siap bela Indonesia dan 4 Belanda dan 2 Jerman. Papatullah. Mainkan. Lagi-lagi lemparan ke dalam untuk Indonesia. Halo Bang, halo juga Reza. Terima kasih sobat-sobatku yang sudah bergabung. Wow. Harga mati menang atau raih 3 poin. Yes, betul Ikdam. Kalau kita ingin bisa mengamankan lolos dari grup, kita jangan lepas poin dari Korea ini. Harus bisa. Kalau bisa 3 poin. Amin. Biar nanti menghadapi Yaman dan Afghanistan tidak terlalu sulit ya. Mudah-mudahan ya. Ya, peluang Indonesia untuk lolos dari grup memang cukup terbuka ini, mengingat Yaman dan Afghanistan bukan bermaksud anggap enteng, tapi tidak terlalu menakutkan juga ya Yaman dan Afghanistan. Indonesia diserang lagi oleh Korea, umpan direct, lagi-lagi Dava menyambut umpan tadi. Cukup tenang penampilan penjaga gawang timnas Indonesia ini. Akan jadi satu kredit poin bagi Dava dengan bola-bola udara yang begitu mudah untuk dia cegat ya. Kasih Fatima, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Overall sampai dengan menit 27, kedua kesebelasan bermain cepat dan masing-masing mampu ya untuk mengunci pergerakan lawan, dan ini membuat pertandingan berjalan menarik. Secara ball position Korea mungkin unggul tipis ya, 60-40, dan punya peluang 4 peluang paling tidak untuk menjadi gol. Indonesia punya 2 peluang tadi. Terima kasih sobat-sobatku yang sudah bergabung. Kembali lagi Indonesia, kuasai bola sepenuhnya. Ada Nazril, ada Putu Panji. Lebar tadi, sayang sekali. Pemain nomor 16 kita Al-Ghazemi tidak bagus kontrol bolanya tadi. Nazril, pelanggaran Korea. Putu Panji sepertinya sedikit meringis kesakitan dia. Bagaimana tadi Putu Panji? Oh, ujung sepatu pemain Korea tadi mengenai ulu hati sobatku. Ulu hati dari Putu Panji. Kapten kesebelasan nomor 4 sudah bisa berdiri kembali. Yo, come on, yang belum subscribe silahkan dibantu subscribe sobat, yang belum follow silahkan dibantu follow. Bantu follow-follownya dulu sobatku, dibantu follow-follownya dulu ya. Tidak pelanggaran. Korea melancarkan serangan cepat. Masih bisa dipatahkan tadi. Kali ini pemain kita nomor 12 Daniel pendek saja. Ada Putu Panji melebar ke kanan pada Fabio masih kuasai bola. Indonesia mulai tampil lebih tenang ya, lebih tenang untuk bisa mencari peluang serangan. Matthew Baker
Ada Zahabi Goli. Oh, Mirza, lagi-lagi Mirza. Tidak mampu dia duel dengan pemain belakang Korea yang memang secara postur lebih berisi ya. Dan ini membuat kesulitan dari Mirza untuk bisa melakukan body charge. Cukup berisik supporter Indonesia. Yes, ya karena memang yang ada supporter Indonesia sobatku. Kalau supporter Korea mungkin paling berapa orang. Yo, come on Korea. Wow, penjaga gawang Korea sudah sampai naik ke tengah lapangan sobat. Sepertinya dia gregetan dengan penyerang-penyerang Korea yang belum mampu menjebol gawang Indonesia. Ay, bahaya, syuting lagi. Syutingan Korea betul-betul mengancam terus gawang Indonesia. Pemain nomor 9 striker dari Korea sudah 2 kali dia berhasil menciptakan 2 tendangan keras. Kali ini sedikit melebar ke kanan. Hejung menjadi ancaman yang serius bagi barisan pertahanan Indonesia. Korea kembali dari sisi kanan pertahanan Indonesia. Ada Matthew Baker di sana menutup. Umpan crossing jauh. Daniel Alfredo kuasai bola pendek saja pada Nazril. Nazril bagus sekali tadi penguasaan bolanya. Nazril sendirian, ditarik lagi Nazril. Alberto, ada Zahabi Goli pendek dia. Indonesia mencoba membangun serangan dari sisi kiri pertahanan Korea. Pelanggaran untuk Indonesia sobat. Harusnya pemain Korea ini dikasih kartu dong Sid. Ini udah berapa kali nih dia narik-narik baju ini. Ayo, duel sengit, come on. Yo, boleh dibantu follow dan subscribernya sobatku. Bantu follow tap layarnya juga ya. Masih 0-0 di menit 31. Tempo sedikit menurun ya dibandingkan 20 menit pertama tadi. Begitu kencang tempo permainan yang dimainkan oleh kedua kesebelasan. Amin Bang Medan, doanya amin. Mulyadi makasih sudah bantu follow. Terima kasih sobat. Indonesia memang sedikit lebih bertahan ya di permainan ini dan mengandalkan serangan balik. Dan ini cukup efektif untuk menghempang dominasi serangan dari Korea Selatan. Yo, come on, Matthew Baker, pendek saja. Mencari Daniel Alfredo. Ada Nazril. Jauh dia Alberto striker. Namun sayang umpannya keluar lapangan. Alberto dan Mirza menjadi duet striker Indonesia di pertandingan ini. Semoga saja Indonesia bisa mencuri gol di babak pertama ya. Come on. Terima kasih Farid, Putri Magic, Alan, makasih yang sudah bergabung. David Kusendra. Selamat malam Bang David Kusendra, apa kabar? Indonesia aku pasti menang. Ini memang sekaligus juga menjadi kualifikasi Piala Dunia U17 ya sobat-sobat Papatola untuk zona Asia. Jadi siapapun yang akan masuk ke semifinalis di AFC Under 17 ini akan lolos ke Piala Dunia U17. Dan Indonesia punya peluang sebenarnya untuk bisa lolos ke semifinal. Tapi paling tidak pertandingan pertama ini Indonesia jangan kehilangan poin ya menghadapi Korea. Karena di lawan berikutnya kita akan menghadapi Yaman dan juga menghadapi Afghanistan. Langsung lagi Korea mencoba terus melakukan umpan diagonal tadi, namun bola terlalu jauh. Dibiarkan saja oleh Matthew Baker, center back Indonesia nomor punggung 5.
menghasilkan tendangan gawang untuk Indonesia saat ini. Dava, pendek saja dia pada Putu Panji, kapten kesebelasan. Putu Panji melebar ke kanan. Ada Alberto di sana. Alberto sendirian, Alberto lolos masuk dari sisi kanan, pendek pada Mirza. Allah, Mirza tidak siap, terpeleset lagi Mirza. Banyak kali. Tidak jelas tadi fokus dari Mirza. Serangan balik cepat dari Korea, shooting bahaya. Oh, nyaris lagi gol sobatku. Penendang dari Korea nomor 10 ini. Untung masih membentur satu pemain Indonesia tadi, membentur Matthew Baker sepertinya. Oh, membentur Putu Panji. Bola keluar lapangan. Kalau tidak sudah jelas tadi bisa mencetak gol untuk Korea. Iya. Nice. Kalau nggak gol itu bang, gol. Nggak bisa, kipernya udah out position. Nyaris sobat, nyaris. Barang unik idaman, makasih sobat. Bantu tap-tap layarnya juga. Terima kasih sobatku. Masih deg-degan kita ya sobat ya. Papa tolong bantuin dong biar menang. Iya Bang David, inilah sedang kita usahakan. Kita kasih dorongan dari Indonesia ya. Tendangan sudut untuk Korea Selatan. Ada 4 pemain Korea di kotak penalti Indonesia. Semoga bisa diamankan. Pendek saja. Angkat lagi. Pemain nomor 9 Korea ada di sana. Mencoba melakukan heading. Dibuang saja tadi oleh pemain kita, Evandra. Tidak jelas tadi memang kemana serangan yang dimainkan oleh pemain Korea. Tapi paling tidak ini cukup berbahaya ya. Karena kita tahu bahwa 3 penyerang dari Korea ini cukup tinggi posturnya untuk bermain di bola-bola udara. Tendangan sudut, pemain nomor 10 Korea akan mengambil alih tendangan sudut ini. Ada pemain nomor 20 Hyung Chong di sana. Pemain yang paling tinggi di pertandingan ini sepertinya. Oh, kita lihat formasi luar biasa ya, strategi dari Korea untuk menghadapi tendangan sudut. Mereka mengumpul di satu titik sobat, sampai kemudian menyebar dan hati-hati tiang 2. Oh, untung ditutup tadi oleh Zahabi Goli. Bagus sekali skenario tendangan sudut dari pemain Korea. Mirza sampai turun ke bawah. Mirza mencoba melakukan tekanan, pressing. 37 menit pertandingan antara Korea Selatan versus Indonesia Under 17 di ajang AFC U17 ini. Ini merupakan pertandingan pertama dan masih ada 2 pertandingan lagi yang akan dijalani oleh kedua tim menghadapi Yaman dan menghadapi Afghanistan. Korea terus mengepung pertahanan Indonesia. Ada Putu Panji tadi. Pelanggaran sepertinya dari Fabio. Bagaimana tadi Fabio mencegat pemain Korea ini. Sama-sama pemain nomor 14 tadi, Fabio dan pemain Korea berduel di sisi kanan. Kopinya mana Papa? Belum ada Bang Barang Unik. Ada kopinya Bang Barang Unik. Ada Bang Barang Unik, ada kopinya nggak? Kalau ada silakan Bang Unik. Bang Unik silakan kopinya Bang Unik. Korea tendangan bebas. Hati-hati. Bola-bola diagonal. Dava. Bagus sekali Dava. Bagaimana tadi Dava memotong bola di udara, menggagalkan serangan dari Korea Selatan. Makasih kopinya Bang Barang Unik, makasih kopinya. Kue lebaran keluarin Pak. Aduh, jangan lagi lah. Sakit perut. Mencret kita, banyakan makan kue ya. Zahabi Goli dijatuhkan tadi oleh pemain nomor 8 Korea. Pemain gelandang kita yang cukup lincah ini. Makasih lagi kopinya Bang Barang Unik. Gaskan terus Bang Barang Unik biar kita nggak tidur-tidur ini Bang Barang Unik. Korea Selatan
lebar ke kanan. Terima kasih sobat-sobatku dimanapun kalian berada. Berikan doa dan dukungan untuk tim nasional kita yang saat ini sedang berlaga menghadapi Korea di ajang AFC U17. Korea mencoba terus membongkar pertahanan. Secara taktikal kita harus bilang bahwa skema yang dimainkan Novarianto cukup efektif ya sobat ya. Bagaimana strategi Sintayong betul-betul diadopsi 100% oleh Coach Nova ya. Kita lihat bagaimana skema bertahan dan skema serangannya. Ini membuat Korea Selatan sangat-sangat kerepotan. Meskipun mereka punya beberapa peluang, tapi paling tidak mudah bagi mereka untuk bisa menembus kotak penalti Indonesia. Crossing. Masih ada, bahaya. Tutup. 2, 3, 6. 7 pemain Indonesia ada di kotak penalti. Kalau di situ namanya Buras juga Pak, atau ada nama lain? Burasnya apa nih Buras? Bubur beras ya? Kalau di sini ya lontong namanya Bang. Di sini nggak ada Buras, di Medan nggak ada. 5.632 penonton kita yang ada di YT, dan kita lihat dulu di TOK berapa di TOK. Di TOK sudah 5,7. Oh, beda-beda tipis ya. Indonesia melancarkan serangan. Nazril, Alfredo tadi, Alberto, Matthew Baker, lebar ke kiri. Ada pemain nomor 12 Indonesia, Daniel Alfredo, Zabi Goli. Ada Nazril lagi. Pendek saja pada Matthew. Matthew pendek pada kembali pada Nazril. Nazril melebar ke kanan. Di sana ada Fabio. Kembalikan pada Putu Panji. Matthew, wow, skema luar biasa nih dari defender kita. Bola tadi diintercept dengan baik sekali oleh pemain Korea. Lagi-lagi Zahabi Goli. Indonesia kuasai bola sepenuhnya. Dava lebar ke kanan. Coba dia mencari Daniel Alfredo. Yo, kawan sobatku, terima kasih yang sudah hadir. Aku mau SS foto Nazril, silakan. Pak, agak pinggiran. Mana Nazril? Nazril mana? Tuh. Tuh, Nazril Alfredo. Alviro ya nomor. Oke. Matthew. Indonesia mencoba melakukan counter attack. Tidak jelas tadi. Umpan pendek ya dari Evandra tadi. Indonesia kembali ditekan oleh Korea. Namun kita langsung menghitungnya 2, 4, 6, 7, 8 pemain Indonesia langsung masuk ke areal kotak penalti kita. Ini membuat Korea meskipun punya kecepatan, tapi dia tidak mampu menembus blokade pertahanan kita ya. Karena mereka hanya ada 4 atau 5 penyerang yang melakukan transisi serangan, sementara kita sudah ada 8 pemain langsung menumpuk di daerah pertahanan sendiri. Cukup efektif, Papa Tola menilai cukup efektif skema taktikal yang dimainkan oleh Coach Nova ini, dan cukup disiplin ya. Anak-anak U17 sampai dengan menit 43 memainkan skema ini yang tentu saja ini sangat menguras tenaga. Bayangkan 43 menit dikepung terus, tapi bisa keluar dan sesekali mengancam gawang Korea Selatan. Kita berikan apresiasi untuk permainan mereka sampai dengan menit 43 ini. Tendangan bebas untuk Korea, angkat jauh kotak penalti, 1 sundulan. Berhasil lagi tadi, dibuang bola, masih bisa direbut pemain Korea. Sekali lagi, sundulan lagi. Oh, membentur tiang gawang. Bahaya. Oke, offside sobat, offside. Offside tadi pemain Korea, ternyata salah satu pemainnya offside. Lega ya, lega kita, masih bisa. Jelas 2 pemain di situ offside. Tapi bahaya kan sundulannya. Bahaya sekali sobatku, bahaya. Bahaya sobat Papa Tola, bahaya.
Putu Panji jauh ke depan. Ada Alberto di sana. Indonesia. Kita lihat transisi bertahan Indonesia 2, 4, 5, 6, 7 pemain langsung turun. Sementara pemain Korea hanya 4 yang ikut melakukan serangan. Jadi memang secara jumlah orang kita langsung unggul ya. Dan ini memang betul bahaya lagi. Direct ball diagonal dari pemain-pemain Korea. Kali ini pemain nomor 13 Korea. Kembali dia berhadapan dengan penjaga gawang Dava, memanfaatkan satu umpan jauh. Masih selamat gawang Indonesia sobatku. Bagaimana kita lihat umpan diagonal dari pemain nomor 10 Korea. Langsung direct ke jantung pertahanan Indonesia. Nyaris. Bang Tommy Deski, apa kabar? Selamat bergabung Bang Tom Des. Bang Tom Des, siap-siapkan kian video-video untuk di-upload malam ini juga. Berikan ulasan strategi ya. Angkat pendek lagi Korea. Selamat Indonesia. Kita lihat bagaimana aksi cepat serangan dari Daniel. Daniel umpan jauh kepada Mirza. Mirza terlalu terjatuh sobat. Selalu terjatuh saja. Disenggol jatuh, disenggol jatuh. Tadi sendiri 1 lawan 1 dengan kiper gak gol. Ini siapa lagi strikernya nih? Ada yang namanya Aldi Taher. Siapa lagi nih? Raffi Rasyad, Jos Solong, Ilham, Dava, Randy. Sayang sekali tadi sobatku. Babak pertama sudah selesai. Tidur bang, tutup, matikan lampu. Half time ya, half time. Babak pertama sobat. Indonesia masih bisa mengimbangi Korea ya di babak pertama ini. Untuk sobat-sobat YT, ini kita off-kan dulu ya. Babak kedua baru kita online kan lagi, live kan lagi ya. Untuk sobat-sobat YT, untuk sobat-sobat Tok Tok kita tetap bertahan ya sobat-sobat Tok Tok ya.